Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan melihat hasil dari sekitar sebulan yang lalu saya olah tanah. Jadi tanaman yang saya tanam ini menggunakan pupuk kandang dan pupuk cair yang saya buat sendiri. Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu saya udah nggak menggunakan namanya pupuk kimia, obat-obat kimia, udah nggak pakai lagi. Mending saya buat sendiri. Sebagai petani kita harus kreatif. Di saat apapun mahal, pupuk mahal, obat-obatan mahal, kita nggak harus pusing, kita harus kreatif. Jadi di sini saya mencontohkan, mudah-mudahan nanti sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada nanti bisa ngikut, karena apapun yang namanya kimia itu tetap merusak. Tanah-tanah kita seperti ini akan rusak dengan kimia, karena kimia itu mengandung residu itu racun tanah itu. Jadi nanti bakteri ataupun cacing-cacing yang di dalam tanah itu akan mati kena residu itu. Sedangkan bakteri sama cacing-cacing yang di dalam tanah itulah yang sebenarnya yang akan mengurai dari unsur hara. Jadi unsur hara itu ada 12 seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain sebagainya, boron, pokoknya ada 12. Enggak saya sebutkan satu persatu. Jadi semuanya itu sebenarnya akan terurai oleh cacing ataupun bakteri di dalam tanah. Cuma kalau kita udah pakai kimia, maka bakteri, cacing-cacing seperti itu tadi dia akan mati karena residu itu tadi, residu itu racun. Jadi lebih baik kita pakai organik. Selain murah, mudah kita membuat, habis itu sehat untuk tanaman, terus tanaman yang dihasilkan itu pun akan sehat untuk kita makan. Jadi kita mulai dulu dari keluarga kita sendiri aja dulu untuk makan. Jadi nggak harus di kebun, di sawah pun seperti itu. Semua yang pupuk kimia itu kalau bisa kita tinggalkan. Habis itu dari nasi kita sehat, terus sayuran yang kita makan pun sehat. Insya Allah keluarga kita akan sehat. Inilah contoh pembuatan ataupun aplikasi pupuk kandang dan pupuk cair yang sudah saya pakai. Ini cara saya kemarin seperti ini. Jadi tanah kita cangkul. Jadi tanah ini kita cangkul, kita buat beding-bedingan. Habis itu kita lubang. Di lubangan ini kita taruh dedaunan ataupun sampah-sampah kering, ataupun seperti kulit-kulit kelapa kayak gitu, bisa pelepah kelapa dan lain sebagainya. Semua yang bisa busuk kita taruh. Setelah penuh bedengan ini kita timbun sekitar 5 cm. Setelah kita timbun 5 cm, maka kita perlu pupuk kandang. Ini saya perlihatkan pupuk kandang saya. Nah, ini dia pupuk kandang. Ini yang sudah nggak mengandung amoniak lagi. Jadi pupuk kandang yang udah lama itu yang udah hampir seperti tanah. Jadi pupuk kandang kalau langsung itu nggak bisa langsung pakai, karena dia mengandung amoniak ataupun gas. Karena yang masih bergas itu panas, maka tumbuhan akan mati. Tapi kalau yang udah seperti ini, udah nggak berbau, udah seperti tanah, dia udah disimpan lama ini. Udah nggak ada amoniak lagi, jadi udah aman. Jadi setelah kita tadi bedengan udah kita tutup, lalu kita taburi lagi seperti ya berapa banyaknya, ya makin banyak makin bagus, kayak gitu kalau saya. Jadi kita tabur rata per bedeng. Habis itu kita timbun lagi sekitar 5 cm, karena akar-akar tanaman itu nggak dalam kali.
cuma mungkin salah satu dari akar tunggalnya itu sampai ke bawah, cuma sekitar 70% itu akar-akar itu kan di atas. Nah ini dia tomat udah mulai berbunga. Nah ini ada buahnya udah. Nah ini jadi si tomat ini akarnya nggak jauh ke dalam, nggak, paling sekitar 5 cm atau 10 cm di atas permukaan tanah, bahkan dia cuma merambat menyebar seperti itu. Nah, beda sama tumbuhan buah-buahan itu akarnya dalam. Nah ini jadi tomat-tomat ini, nah ini semua udah mulai berbunga, ada buahnya. Ini semua perlakuan organik pakai pupuk kandang. Nih udah ada berbunga dan berbuah. Setelah itu di sebelahnya juga ada terong. Nah ini terongnya. Kalau terongnya ini belum berbunga ya. Ini baru calon-calon bunga udah ada ini ya. Calon bunga ini udah ada. Ini ada cabai kecil. Nah seperti itu, banyak cabai kecil. Terus di sini juga saya tanam bunga. Nah ini Revogia, bunga seperti itu. Nah, bunga ini tujuannya apa? Bunga ini untuk mengalihkan hama seperti kupu-kupu ataupun kumbang-kumbang itu biar hinggap di situ. Jadi mengurangi hama menyerang tumbuhan kita. Jadi kita tanam seperti bunga-bunga seperti ini, Revogia ini. Nah, ada yang putih, ada yang merah, ada yang oranye ada. Nah ini ada yang oranye, ada yang kuning, macam-macam. Nah ini semua saya tanam di pinggiran untuk mengurangi dari hama. Setelah itu memang ini kebun ini nggak luas, paling sekitar kemarin kalau ukuran tanah itu 30 kali 30, cuma ini yang saya tanam baru setengah. Karena apa? Karena saya ini juga cuma sambilan pagi antar jemput anak sekolah, habis itu nanti siang juga ada jaga warung kopi. Jadi untuk sambilan 1 jam 2 jam di kebun kayak gini. Ini ada juga kacang panjang udah mulai berbunga ya, udah mulai berbunga, dan semua ini tanpa pupuk kimia. Ini semua organik. Nah, insya Allah sehat 95% kayak gitu aja, nggak usah 100% sehat ya, 95% paling enggak. Nah daripada pakai kimia, udah kita makainya baunya minta ampun ya itu. Setelah itu residu yang ditinggalkan pada tanah itu sangat berbahaya. Setelah itu kalau tanaman udah memakai kimia, perawatannya kimia ya sama aja pakai racun kan, maka tanaman yang kita petik ataupun kita panen juga mengandung racun. Nah habis itu kita juga ada nanam sawi, banyak sawi. Habis itu ada cabai besar. Ini cabai besarnya sekitar 2 bedeng, 1 2. Terongnya tuh 2 3 4 5 6, ada 6 bedeng. Karena ini kebun memang nggak fokus sekali untuk apa ya, kalau 1 hektar 2 hektar kayak gitu enggak. Ini cuma kecil-kecilan sambilan yang saya fokuskan daripada nganggur, karena kayak saya sendiri itu nggak bisa nganggur di rumah itu capek. Nah, jadi untuk sambilan jaga anak kita bisa nanam seperti ini untuk kita makan sendiri dan sekeluarga. Nah, jadi untuk bahan dari apa ya, bahan yang kita pakai semua ini untuk pupuk dasarnya kita pakai pupuk kandang.
boleh pakai kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam boleh, yang penting sudah tidak berresidu, udah kita fermentasi. Kalau cara fermentasi ya insya Allah di YouTube lain banyak, mudah Pak bikinnya, dari dedaunan juga bisa. Nah itu, habis itu pupuk cairnya juga kita bisa bikin. Setelah itu untuk fungisidanya, fungisida dan insektisida itu racun-racunnya itu untuk mengusir hama, kita juga bisa bikin sendiri. Insya Allah ke depan saya akan tunjukkan cara buat insektisida ataupun pengusir hama. Jadi kalau dalam organik kita adanya untuk mengusir hama, itu banyak, nanti saya contohkan. Salah satunya yaitu daun pepaya, terus daun serai juga bisa, brotowali ada, banyak. Nanti pokoknya sekitar kita itu tumbuhan semua udah ada, udah tercipta, kita tinggal make, kita tinggal buat. Cuma kadang petani itu males untuk membuatnya, cuma dia tidak berpikir ke depannya, yang pakai kimia terus makanya nggak sehat. Makanya sering ada penyakit aneh dalam tubuh kita itu karena banyak kandungan kimia. Makanya kita untuk sehat untuk keluarga kita diawali dari makanan kita, sayuran kita, terus beras kita usahakan untuk yang organik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.